gurunya para guru, imamnya para imam, Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Annahu su'ila fi darsi, ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, "Man afdal? Siapa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim?" Fa sallallahu inda istidrak wa ta'ala Rasulullah. Masyaallah. Ketika beliau dengar ada yang nanya, "Mana yang lebih mulia ya, Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib?" Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu, farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, "Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama." Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan anak ngomong. Ditiru apa jangan? Diikuti apa jangan? Siapa yang patut diikuti? Ulama. Sekarang ada muncul sebuah statement, ngaji kepada Habib, satu Habib yang maksiat, yang tukang maksiat, yang bodoh itu lebih baik ngaji dibandingkan kepada 70 ulama yang alim yang mengamalkan ilmunya katanya. Sangat aneh. Statement seperti itu benar apa salah? Kita ngaji kepada orang bodoh apa kepada ulama? Yang diikuti dalam urusan agama itu wong bodoh apa ulama? Ulama. Awas jangan salah pilih guru. Kalau ada orang yang mengatakan seperti tadi, ngaji kepada Habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Statement seperti itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana dasarnya? Al-Quran memerintahkan kita belajar kepada ahli ilmu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'na. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu yang dengan ilmunya senantiasa mengingatkan dirinya dan orang lain kepada Allah. Makna dari ahlal dzikri itu maksudnya orang yang ahli memberikan peringatan dengan ilmu dan syariat, yang senantiasa lebih dulu ia amalkan, karena ketika dia memiliki ilmu ia mampu mengingat Allah, dan dengan ilmunya ia mampu mengingatkan orang lain kepada Allah. Bertanyalah kalian kepada mereka ahli ilmu yang beramal jika kalian tidak mengerti. Apa ia makna dari lafaz ayat Al-Quran ahlal dzikri, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, itu bertanya kepada ahli ilmu? Bukankah kalimatnya fas'alu ahlal dzikri, bukan fas'alu ahlal ilmi? Kenapa kok disebutkan ahlul ilmi padahal kalimatnya ahlul dzikri? Nah, di sini para kiai NU, para ulama NU enggak seperti orang Wahabi. Kalau orang Wahabi itu mereka memaknai Al-Quran hanya sebatas tekstual saja, arti secara lafziyah saja. Tapi kalau kiai NU memahami dalil itu secara mendalam dan sangat detail. Para ulama NU mengikuti tafsir-tafsir yang mu'tabar. Maka mengenai ahlal dzikri dalam ayat tersebut dimaknai dengan ahlul ilmi, ini sesuai dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ada di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri juz pertama. Imam Al-Munziri meriwayatkan sebuah riwayat di mana sahabat Rasul pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, siapa orang yang menjadi teman kami itu yang terbaik untuk kami? Siapa teman duduk kami yang terbaik untuk kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man dzakkarukumullah ru'yatuhu," yaitu orang yang ketika kau memandang wajahnya saja mampu mengingatkan kalian kepada Allah. Andaikan tidak memandang langsung, hanya mengingatnya saja mampu mengingatkan kalian kepada Allah. Lantas wazada fi ilmikum mantiquhu, yang ucapannya selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian, bukan justru malah mengumbar janji syafaat ataupun menakut-nakuti umat dengan ancaman kualat.
bahkan mereka berani memerah keringat umat demi hidup yang nikmat, cuma modal nasab untuk ngasab demi nasib. Nggih. Banyak yang begitu di sini. Banyak korbannya nggak kira-kira? Jadi awas, jangan salah pilih guru. Yang patut dijadikan guru itu ya digugu ya ditiru adalah yang ucapannya mampu menambah ilmu bagi kalian. Selalu kalau ngobrol saja, andaikan bicara ngobrol biasa saja, selalu ilmu yang kita dapatkan darinya. Wa dzakarakumul akhirata amaluhu, yang tingkah lakunya mampu mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu adalah teman terbaik bagi kalian. Ini jawabannya. Maka berarti orang yang mampu dengan kita memandangnya saja mengingatkan kita kepada Allah, yang ucapannya mampu menambah ilmu bagi kita, yang perilakunya, tindak tanduknya mampu mengingatkan kita kepada akhirat, tidak ada lain orang yang semisal ini kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka makna dari fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah bertanyalah kalian kepada ahli ilmu yang dengan ilmunya senantiasa ia mampu mengingat Allah dan mengingatkan orang lain kepada Allah, memberikan peringatan. Dan orang yang ahli memberikan peringatan adalah orang yang membawa risalah, orang yang meneruskan perjuangan risalahnya Rasul, orang yang membawa ilmu, orang yang hak untuk memberikan irsyad, petunjuk, bimbingan hanyalah ulama. Sebagaimana riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, wassalatu dinun, dan salat juga merupakan agama, fatus'aluna a'malukum yaumal qiyamah, maka amal perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, akan dikoreksi, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu ini. Jangan asal mengambil ilmu. Ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul mewanti-wanti kita, jangan asal mengambil guru, jangan asal mengambil atau memilih pengajian, karena banyak orang yang baik asalnya tapi akhirnya menjadi jahat karena salah pilih guru atau salah pilih pengajian. Kama qala Ustadz Joker radhiyallahu anhu. Nah, gitu kan? Joker tadinya orang baik-baik yang kemudian menjadi jahat karena salah pergaulannya. Jadi jangankan kita memilih guru, memilih teman saja tidak boleh asal-asalan. Dari mana dasarnya? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung kualitas agama teman-temannya. Seseorang mampu berubah karena bagaimana kualitas agama teman-temannya. Seseorang bisa terpengaruh oleh kualitas atau karakter cara beragama teman-temannya. Maka perhatikan oleh kalian orang yang menjadi teman kalian. Siapa yang menjadi teman akrab kalian? Kita tidak dilarang mengenal orang lain, kita tidak dilarang bersosial, kita tidak dilarang memperbanyak teman. Tapi untuk menjadikan seseorang sebagai teman karib kita, maka fangzuru, perhatikan oleh kalian, pilih oleh kalian, jangan asal ammayu khalilu, siapa yang menjadi temannya, jangan asal-asalan. Banyak orang yang ternyata ketika tidak perhatian terhadap siapa temannya, siapa komunitasnya, bahkan jangankan secara fisik berkumpul, itu berkumpul di media sosial saja, berkumpul di media sosial, ikut grup WhatsApp, gitu kan, bisa terkontaminasi jika di dalam grup medsos tersebut isinya provokator, beritanya berita hoax, berita bohong,
maka orang baik pun gampang terkontaminasi dan bisa menyebabkan pertikaian di antara sesama anak bangsa. Maka dengan demikian, jika kita punya anak-anak, punya keluarga, kita punya harapan keluarga kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Kita ingin punya anak yang baik, yang kelak nanti anak-anak kita kalau kita wafat bisa mendoakan kita, mau menziarahi kubur kita. Saat dewasa anak kita itu berbakti kepada kita, tidak nyakitin kita orang tuanya. Maka jangan diumbar anaknya salah gaul. Mohon maaf, banyak kejadian, bahkan kejadian nyata Ramadan yang lalu di Sumatera Selatan, daerah Palembang, di Banyu Asin, ada seorang anak namanya Kasan. Ada di sini Kasan. Anak duduk Kasan kie, ya. Ada Hasan ada. Ya sebetulnya mungkin namanya Hasan, cuma biasa ilate wong Jawa kan biasa Rokim, ya kan? Rohimnya jadi Rokim gitu. Hasan jadi Kasan, Junet jadi Jungeb. Ini kejadian nyata nih, Ramadan, pertengahan Ramadan di Sumatera Selatan di Banyu Asin. Ada seorang anak namanya Hasan. Namanya Hasan bagus, kayak nama cucu Rasul. Tapi dia tega membunuh ibunya sendiri, yang ibunya itu sedang melaksanakan tadarrus Al-Quran. Ibunya melaksanakan tadarrus Quran, lagi deres Al-Quran ning jerone masjid, dipateni, dibunuh oleh si anak. Kemudian pada saat akan ditangkap oleh ayahnya, ayahnya pun disabet pedang, kena lehernya, tapi alhamdulillah selamat. Lalu ditangkap oleh polisi, polisi juga dibacok. Ketika sudah kena, sudah dapat, ditangkap, dibawa ke kantor polisi, diinterogasi. Hasan, kenapa kamu rela membunuh ibumu sendiri? Yang saat itu bahkan ibumu sedang membaca Al-Quran, sedang tadarus Al-Quran di dalam masjid. Ramadan pisan, Ramadan. Jawaban si Hasan bagaimana? Ibu saya telah sesat karena telah melakukan tadarus Al-Quran. Maka orang yang sesat halal darahnya ditumpahkan, boleh ibu saya dibunuh, kata si Hasan. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Yang begini benar apa salah? Yang begini benar apa salah? Ibunya lagi tadarusan dibunuh, katanya sesat. Karena apa? Karena si Hasan ikut pengajian Wahabi. Si Hasan salah ikut pengajian, salah pilih guru, yang padahal tadarrus Al-Quran merupakan perkara yang baik, perkara yang sunnah. Sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, berarti lebih daripada satu orang, yang mereka berkumpul duduk bersama fi baitin min buyutillahi, di salah satu tempat ibadah kepada Allah, masjid, musola, langgar, majlis dan yang lainnya, yatluna kitaballahi, yang mereka bersama-sama membaca dan meresapi makna kitabnya Allah, Al-Quran. Apa reward yang akan mereka dapatkan? Apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Illa nazalat alaihimus sakinah, tiada lain kecuali akan turun ketentraman dari Allah kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan curahan rahmat Allah akan tercurah kepada mereka bagaikan hujan yang deras. Wa haffathumul malaikatu, dan para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Hadza haditsun hasanun, ini riwayatnya hasan derajat haditsnya.
Lantas bagaimana mungkin Rasul yang menyatakan baiknya tadarus Al-Quran, tapi ada kelompok pengajian yang menyatakan itu perbuatan yang sesat, dan yang melakukannya dia halal untuk dibunuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Aneh sekali. Harusnya kita bangga ketika di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang ahli Al-Quran, yang senang mengamalkan dan membaca Al-Quran. Karena ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalah orang-orang terkhusus menurut Allah, orang-orang dekatnya Allah, kekasihnya Allah. Sehingga kalau kita punya anak, lalu anak kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya, Rasul mengatakan, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi, siapa yang membaca Quran dan mengamalkan isi kandungannya, ul bisawadiyahu tajan min nurin, maka orang tuanya kelak pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Yang kita berharap Ananda Muhammad Aufal, putra Bapak Mukhlisin, semoga dia menjadi ahlul Quran dan ahlullah yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Maka kita harus perhatikan anak-anak kita, dengan siapa mereka bergaul dan kepada siapa mereka mengaji, mendulang ilmunya. Sebagaimana riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar tadi, fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu ini. Fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu, maka jangan kalian mengambil riwayat ilmu, jangan kalian belajar kecuali hanya dari orang-orang yang memang sudah teruji keahliannya. Keahlian ini memiliki 3 barometer. Yang pertama, minal uduli, muadalah, objektif. Yang kedua, at-thiqah, jujur, dipercaya orangnya. Kemudian juga al-muttaqina, orangnya adalah orang yang mengamalkan ilmu. Carilah guru yang benar-benar paham dan mengamalkan ilmunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah, kasih Allah. Semua bersalawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, pujaanku, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanallah walhamdulillah, semua wa la ilaha illallah. Subhanallah
العالية قائم بغنى أريد إذا أريد أقيا الله الله يا الله 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 يا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله يا الله Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mendidik anak-anak kita karena itu merupakan kewajiban. Jadi terlebih bagi seorang suami, bagi seorang bapak, bukan hanya memberikan makan kepada anak-anak kita, tidak hanya memberikan uang kepada keluarga kita, tidak hanya memberikan tempat tinggal yang bagus saja, tapi ada tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan juga anak-anak kalian dari neraka. Selamatkan mereka agar mereka selamat, terhindar daripada neraka. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan keluarga kita jika kita sendiri tidak bisa berupaya untuk menyelamatkan diri? Jadi sebelum kita punya harapan untuk menyelamatkan anak-anak kita, maka harapkan terlebih dahulu dirimu untuk bisa selamat. Bagaimana mungkin bisa selamat kalau kita tidak tahu jalan keselamatan? Bagaimana mengerti jalan keselamatan kalau kita tidak bertanya kepada orang yang mengerti atau tahu jalan keselamatan? Orang yang ingin mencapai keselamatan perlu ilmu. Tanpa ilmu mereka tidak akan selamat. Orang juga kalau punya ilmu, punya pengetahuan, tapi kalau tidak diberjalankan juga sia-sia. Maka penting antara ilmu dengan pengamalan itu harus ada pada diri kita bersama. Didik diri kita sebelum mendidik anak-anak dan keluarga kita. Jika kita ingin punya anak yang berbakti kepada kita, maka buatlah diri kita berbakti terlebih dahulu kepada orang tua kita. Jika ingin anak-anak kita berbuat baik, sopan santun, berbudi pekerti yang luhur, maka kita seharusnya lebih dulu kepada orang tua kita berbuat demikian. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbudi pekerti yang baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya nanti anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi jangan salahkan anak dulu kalau anak kita ternyata tidak berbuat baik kepada kita. Bisa jadi ada beberapa faktor, di antaranya mungkin anakmu tidak nurut kepadamu karena kamu juga tidak nurut kepada orang tuamu. Mungkin anakmu menyakitimu karena kamu juga pernah menyakiti orang tuamu. Mungkin anakmu tidak peduli kepadamu karena kamu juga tidak peduli kepada orang tuamu. Tak perlu menyalahkan siapapun, koreksi terlebih dahulu kepada diri sendiri. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi pribadi yang baik kepada kita, berbudi pekerti yang luhur kepada kita, berbudi pekerti yang luhurlah dulu kita kepada orang tua kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya tadi kan teman-teman tim hadrah ada lagunya bagaimana ciri-ciri ataupun syaratnya menjadi seorang anak yang soleh.